Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam berlimpah curah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'un, ulama sholihin, dan juga kepada kita semuanya. Semoga senantiasa berada di dalam petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga senantiasa berada di dalam lindungan Allah dan penjagaan dari segala mara bahaya, malapetaka dan wabah penyakit, termasuk kondisi kita yang saat ini masih pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita diselamatkan, dijaga, dijauhkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak mohon bantuan untuk memimpin doa. Untuk itu kepada ketua kelas ya, Fatla, silakan untuk memimpin doa. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mengabsen ya kehadiran dari kalian. Chandra Permana, Hadir, Pak. Devi Lestari, Hadir, Pak. Jerry Maulana, Muhammad Fajar, Muhammad Rijal, Muhammad Saiful, Muhammad Rio, Nenden Nendah Sulastri, Hadir. Novi Yulianti, Hadir. Restiana Fadila, Hadir, Pak. Ricci Insani Permana, Cindy Nurhayati, Siska Nirmalasari, Hadir, Pak. Rita Awalia, Arinda Sindia Putri Fajrian, Hadir, Pak. Fitriani Novianti, Hadir. Nur Latifah, Yulianti, baik anak-anak semuanya, ini merupakan pertemuan kedua ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab suci Allah SWT. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan materi yaitu perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, Bapak akan tampilkan materinya ya, mohon untuk tetap memperhatikan sebentar.
Baik, sebelumnya suara Bapak bisa terdengar dengan jelas tidak? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Kemudian tampilan materinya sudah terlihat belum? Masih proses ya? Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin sedikit menyampaikan tata tertib agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, penuh hikmah. Maka mohon untuk mikrofonnya ya sementara di mute terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti tidak ada suara-suara yang bisa mengganggu jalannya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, pertemuan kedua ini kita akan membahas ya materi berjudul perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Nah, sebelum kita akan membahas materi tersebut ya, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa saja di antara kalian yang mau mencoba memberanikan diri ya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan. Nah, pertanyaannya adalah masih berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu sebutkan contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Siapa? Chandra ingin menjawab. Silakan, Chandra. Makanya ini Pak, membaca Al-Quran dengan setiap hari. Tentunya setiap kali sudah sholat membaca Al-Quran. Betul. Oke, bagus. Masih ada, Chandra? Udah Pak, cukup. Baik, terima kasih Chandra. Silakan yang lainnya. Siapa? Sama-sama. Yang lainnya. Contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Chandra tadi sudah memberikan jawaban, yaitu contohnya adalah merutinkan membaca Al-Quran. Contohnya setelah sholat maghrib ya, atau setelah sholat subuh. Nah, itu termasuk bagian dari perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang lainnya silakan. Ada yang mau menjawab? Ada lagi? Yang lainnya mau menjawab? Bapak beri kesempatan ya, satu orang lagi. Mudah-mudahan ada. Halo Pak. Siapa? Siapa yang Oh iya, silakan. mendirikan salat? Mendirikan salat. Mendirikan sholat. Baik. Terima kasih Nanden. Betul ya. Jadi bisa menertibkan ya, melaksanakan ibadah sholat itu juga bagian dari perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada lagi, satu lagi, coba. Ada Pak, saya Pak. Baik, silakan. Siapa ini? Chandra Pak. Oh, Chandra kembali, boleh Chandra. Chandra Puri, ayat-ayat suci Al-Quran. Oh, baik. Bapak izin bertanya, Boleh, silakan. mentaburi teh apa maksudnya? Baik, taburi itu ya maksudnya mengambil nasihat, mengambil pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran. Contoh ya tadi mengenai sholat ya. Di dalam
kitab suci Al-Quran itu diterangkan mengenai perintah sholat. Waqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, datangkanlah zakat. Nah, ketika kita bisa mengambil nasihat atau pembelajaran dari ayat tersebut, maka kita bergerak untuk bisa melaksanakan kewajiban sholat. Nah, dan yang lain-lain banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita tadaburi, kita jadikan bahan nasihat, bahan peringatan, bahan pembelajaran. Baik, Bapak kira sudah cukup 3 orang tadi memberikan jawaban perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya satu yang disampaikan oleh Chandra tadi adalah merutinkan membaca Al-Quran. Adapun waktunya bisa kita atur sendiri. Silakan mungkin setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh atau setelah sholat duhur. Nah, itu disesuaikan dengan waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian tadi yang kedua, Nenden menertibkan ibadah sholatnya. Betul juga, itu bagian dari perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian Chandra juga tadi jawaban yang keduanya adalah mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga betul-betul bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Baiklah, sebelum kita lebih jauh membahas materi pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus kalian capai Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kompetensi dasarnya adalah peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, indikatornya yang pertama adalah menampilkan sikap peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, adapun tujuannya yang perlu kalian pahami adalah setelah kita belajar mengenai perilaku beriman kepada kitab Allah, diharapkan kita bisa mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Chandra tadi merutinkan membaca Al-Quran. Nah, ini kan bagian dari perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, setelah kita tahu bahwa itu salah satu cerminan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, maka upayakan bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan, bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu Kemudian Nenden menyampaikan masalah sholat, itu sudah diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, itu kita sudah tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, implementasinya bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari? Implementasinya adalah kita betul-betul bisa menertibkan sholat 5 waktunya pada waktunya. Nah, itu implementasinya, itu pelaksanaannya. Jadi ilmu itu tidak hanya sekedar kita pahami secara wawasan tapi kita terapkan, kita implementasikan, kita aplikasikan, kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan yang harus kita pahami dari pembelajaran kita pada pagi hari ini Nah, selanjutnya mari kita amati video berikut ini Tolong kalian analisis kaitannya dengan materi kita apa Nah, Bapak akan tampilkan, mohon diperhatikan sebentar. Beberapa waktu belakangan, seorang bocah pemulung tengah viral di media sosial. Bagaimana tidak? Foto video tersebut sedang diunggah oleh gajah dengan guyuran hujan. Langsung
Sudah terdengar belum suaranya? yang kedepanannya bersandingan. Sudah. Iya. Disimak aja ya. Dan setelah berdoa istirahat, sang bocah memulung itu kini telah diketahui namanya, di mana bernama Muhammad Ivan Anda yang merupakan warga kampung Sodo, Kelurahan Muara Sandi, Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut. Itu aku salut banget sih guys, karena dia sekeras temennya bekerja juga ya, dia masih nyempetin baca Al-Quran gitu. Waktu ditiru banget sih, soalnya kita aja ya jarang lah kalau aku, tapi kalau misalnya lagi bisa baca, aku kalau misalnya lagi break maghrib atau sholat maghrib aku sempetin baca gitu. Tapi ini tuh keren loh, dia bisa baca di jalan, sempetin baca walaupun sekeras apapun dia hidup gitu kan. Dalam video yang diposting oleh salah satu tim pesantren asal Bandung, Akbar memang berorientasi dalam menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran hingga mendirikan syair selawat. Tak hanya itu, dalam kisah hidupnya, Akbar rela berangkat ke Bandung dengan berjalan kaki dengan jarak yang ditempuh sejauh 50 km, hanya semata-mata demi untuk mencari kerja. Berhubung mencari kerja menjadi hal yang sangat sulit, akhirnya Akbar pun terpaksa menjadi pemulung demi menyambung hidup hingga membuat dirinya berjalan pulang Garut. Tanpa rumah, Akbar pun harus tinggal dari jalan ke jalan, di mana saat perjalanan, ia pun hanya bisa berteduh di emperan. Meski begitu, ada cita-cita mulia yang ingin dia raih, di mana ia ingin masuk pesantren sebagai keinginannya selama ini. Baik, demikian ya tampilan video yang Bapak share di sini. Nah, dari video yang sudah disampaikan tadi ya, apa yang bisa kita simpulkan kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini? Siapa yang mau mencoba? Tadi sudah sama-sama kita lihat, kita dengar ya. Video itu menceritakan tentang sosok seorang anak kecil ya. Ya. Di antara kalian coba siapa yang mau menanggapi atau menyimpulkan kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini apa? Coba. Saya Pak. Baik. Chandra ya? Ya Pak. Baik, Chandra, silakan Chandra. Ya, kesimpulannya dari video yang tadi saya amati,
walaupun sibuk apapun, anak itu bisa menyempatkan untuk membaca ayat suci Al-Quran, Pak. Betul. Ada lagi? Cukup, Aku, Pak. Pak. Aku, Baik. Pak. Terima kasih Chandra, bagus. Ya, yang lainnya siapa ini? Aku, Pak. Siapa? Aku Pak. Aku, Pak. Ya, aku teh siapa Nopi. namanya disebutkan. Nenden. Nopi. Oke, Nopi dulu ya. Coba, Nopi silakan. Yang pernah ninggalin sholat walaupun keadaannya. Oke, ada lagi? Nenden, Pak. Oke, Nenden. Silakan Nenden. Terima kasih Nopi. Nenden. Jadi kesimpulannya, Ya, sibuk apapun kita, baik. harusnya pentingin sholat sama ngaji. Baik. Ada lagi Nenden? Udah, Pak. Terima kasih Nenden. Yang lainnya? Yang lainnya? Ada lagi dari yang lainnya? Ada lagi? Baik, Bapak kira cukup ya. Tadi 3 orang dari teman kalian sudah mewakili. Setelah kita sama-sama melihat video tersebut, ya, di situ disampaikan bahwa yang pertama adalah anak tersebut ya menyempatkan membaca Al-Quran walaupun dalam kondisi yang bagaimana saja. Ya, dia diceritakan kondisinya sedang menjadi pemulung di Jakarta karena ingin mandiri tadi. Walaupun dia ya keadaannya sedang bekerja menjadi pemulung, ya dia sempatkan untuk membaca Al-Quran. Ini sangat luar biasa ini menjadi inspirasi, memotivasi bagi kita semuanya. Nah, mudah-mudahan kita semua juga seperti itu ya. Kemudian yang kedua, dia juga tidak lupa ya menetapi kewajiban sholatnya. Walaupun ya kondisinya seperti itu, dia tetap berupaya untuk mengerjakan kewajiban sholat. Dan yang ketiga tadi ya, yang Bapak amati juga ada satu keinginan yang Bapak kira ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Apa coba? Satu keinginan dia. Coba ada yang ingat nggak tadi dari tontonan tadi? Ada satu keinginan. Betul, ya. Ingin masuk pesantren. Betul, betul sekali. Jadi keinginan dia adalah ingin masuk pesantren. Nah, masuk pesantren ini ya kalau kita kaitannya dengan hubungan materi kita, tentunya dia akan mempelajari ya, mendalami kitab-kitab suci Al-Quran. Nah, itu bagian dari perilaku beriman kepada kitab-kitab suci Al-Quran. Oke, ya mudah-mudahan video yang ditampilkan tadi bisa menginspirasi kita semuanya, memotivasi kita semuanya. Kalau anak itu bisa, kenapa kita tidak bisa? Sedangkan keadaan kita mungkin jauh lebih baik daripada anak itu, betul tidak? Betul. Betul, ya. Nah, jadi upayakan kita ya bisa merutinkan membaca Al-Quran, karena itu bagian dari perilaku beriman kepada kitab suci Al-Quran. Kemudian menertibkan ibadah sholatnya. Terus siapa tahu di antara kalian juga ada keinginan memperdalam ya ayat-ayat suci Al-Quran dengan cara ada keinginan seperti anak tadi, yaitu ingin pesantren. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, dari kesimpulan yang sudah sama-sama kita lihat dia tadi ya, sekarang Bapak akan membagi ya kelompok untuk berdiskusi. Ini sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum? Oh belum ya, sebentar. Baik. Sebentar. Bentar ya. Sebentar. Ini sudah belum? Belum. Belum. Belum, Pak. Belum. Oke. Sebentar. Udah ada. Udah ada. Udah ada? Udah? Baik.
Nah, selanjutnya ya, Bapak akan membagi kelompok di antara kalian. Yang pertama adalah kelompok 1 Chandra Permana, kemudian Devi Lestari, Jerry Maulana, dan Nur Latifah. Kelompok kedua yaitu Muhammad Fajar, Muhammad Rijal, Yulianti, Wita Awalia. Kemudian kelompok ketiga adalah Cindy Nurhayati, Siska Nirmala, kemudian Muhammad Saiful, Muhammad Rio, dan Nenden Nendah. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 4 adalah Arinda Cynthia, kemudian Fitriani, Ricci Insani, Restiana, dan Novi Yulianti. Nah, adapun tugasnya adalah perlu kalian pahami bersama. Yang pertama adalah mencari informasi ya, informasi mengenai perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah kalian mendapatkan informasi, lalu teruskan dengan berdiskusi. Nah, hasil dari diskusi itu nanti tolong buat kesimpulan. Nah, setelah jadi sebuah kesimpulan, nanti Bapak akan memberikan waktu kepada kalian untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil kesimpulan tersebut. Ya, bisa dipahami? Ya Pak, bisa. Baik. Kemudian nanti tentukan salah satu di antara kalian siapa yang akan menyampaikan presentasi tersebut. Ya. Nah, adapun waktunya Bapak akan beri waktu kalian untuk mencari informasi, berdiskusi, kemudian membuat kesimpulan. Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit dari sekarang. Silakan gunakan waktunya dari sekarang. Baik. Ya Pak. Sebagai informasi juga ya, jadi di dalam setiap pembelajaran termasuk hari ini, Bapak juga menilai sikap ya, baik itu sikap spiritual, sikap sosial ya, dan juga nanti kalian akan menilai antar teman ya. Jadi nanti Bapak akan share di grup Google Form penilaian antar teman. Di dalam penilaian itu salah satunya adalah kalian menilai bagaimana teman kalian ikut aktif tidak di dalam berdiskusi gitu ya, atau dia tidak aktif. Nah, itu tergantung dari kalian yang menilai itu. Kemudian nanti juga di akhir pembelajaran ya, kita akan sama-sama mengisi LKPD. Nah, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Yang harus diisi adalah review atau kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan nanti kalian isi secara ringkas ya, tapi betul-betul memuat keseluruhannya. Nah, dan di situ nanti Bapak akan menilai ya, dan itu sudah Bapak share di grup ya. Jadi LKPD-nya itu berupa Google Form. Kalian tinggal masuk saja, kemudian isi, nanti otomatis itu akan Bapak terima ya, dan Bapak nilai.
sambil berdiskusi ya. Kalau ada sesuatu hal yang mau ditanyakan nggak apa-apa, silakan tanyakan. Baik, Bapak sambil mengabsen kembali ya. Tadi soalnya ada beberapa orang yang belum masuk, yang masih kosong. Jerry Maulana sudah masuk? Jerry Maulana. Muhammad Fajar. Hadir, Pak, hadir. Yes. Muhammad Rizal. Hadir. Ya. Muhammad Saiful. Muhammad Rio. Wita Awalia. Ada, Pak. Nur Latifah. Sama nggak ada. Nggak ada. Baik. Jadi yang belum masuk ya atau berhalangan ada 4 orang nih ya. Mudah-mudahan mungkin nanti bisa menyusul. Sambil berdiskusi ya, barangkali ada hal yang mau ditanyakan, boleh dipersilakan. Baik, waktunya kurang 5 menit ya. Mudah-mudahan sudah hampir selesai semuanya. Jangan lupa tentukan salah satu dari kalian ya untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut. Kemudian Pak, ya, kesimpulannya ditulis dulu di buku. betul. Jadi kesimpulannya ditulis di buku ya. Nah, nanti membantu kalian di dalam menyampaikan presentasinya ya. Ya. Kesimpulannya ada ya, Pak? Coba. Gimana? Kesimpulannya ada kan? Yang pertama dari video itu boleh dimasukkan dan juga dari referensi yang lain ya. Jadi kalau kalian mencari referensi lain itu berarti kan menambah wawasan ya. Dan itu juga boleh, akan lebih baik. Untuk waktu ya kurang 3 menit lagi. Persiapkan kelompok 1 nanti untuk presentasi. Mudah-mudahan sudah siap. Begitu juga kelompok 2 ya, 3 dan 4. Sebelumnya sekali.
Baik, barangkali sudah ada yang selesai. Udah Pak, ini kelompok. Kelompok berapa? Bentar Pak, lagi dicatat. Tolong Pak, Arinda Pak. Oke, siap, sebentar ya. Mudah-mudahan kelompok 1, 2, dan 3 juga sudah selesai. Jadi nanti bisa sambil berurutan. Kalau belum selesai nanti ya siapa saja yang selesai duluan, Bapak beri waktu untuk menyampaikan presentasinya. Ini kelompok 4 udah. Sudah? Oke. Baiklah, waktunya sudah selesai. Bapak beri waktu dulu kepada kelompok 1 ya untuk menyampaikan hasil presentasi. Silakan. Pada saat menyampaikan presentasi, ya upayakan profilnya dimunculkan ya, kameranya dibuka. Bentar Pak, lagi nyatet Pak. Tadi kelompok 4 sudah selesai ya? Iya Pak, udah. Kelompok 1 sudah selesai belum? Udah Pak. Udah. Baik. Nah, agar penyampaiannya efektif ya, mohon selain yang menyampaikan, mikrofonnya di mute dulu ya. Mikrofon yang lainnya di mute dulu. Nah, kita hanya mendengarkan yang dibuka hanya mikrofon perwakilan dari kelompok 1 ya, dan Bapak. Baik, silakan kelompok 1. Sudah Pak, saya izin menyampaikan kesimpulan dari beriman kepada kita Allah. Kesimpulannya yaitu pada dasarnya dapat untuk memperbaiki diri yang tadinya kita lalai dalam beribadah, sehingga kita bisa memperbaiki Pak. Ya, bagus. Lanjut. Selanjutnya. Kemudian kelompok 1 masih ada tambahan? Berapa cukup? Oke, baik, terima kasih ya. Singkat, padat, dan sangat jelas ya. Berapa? Salah. Kelompok 2, 3, dan 4 barangkali ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan kesimpulan dari kelompok 1 tadi. Ada? Ada yang mau menanggapi? Oke, tidak ada. Baik, selanjutnya Bapak persilakan kelompok 2. Bentar Pak, lagi nyatet Pak, bentar lagi. Oh, baik. Berarti kelompok 3 dulu ya. Ya Pak, sama Siska. Ya, silakan. Kelompok 3 dulu, silakan. Kelompok 3. Nanti menyusul kelompok 2. Kesimpulan pada kitab-kitab Allah adalah kita harus percaya bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Kemudian kita harus amalkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu menandakan bahwa kita berperilaku iman kepada kitabnya. Baik. Sudah Pak. Sudah. Baik, terima kasih ya. Bagus ya hasil kesimpulannya. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Dari hasil kesimpulan kelompok 3, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak ada?
Baik, selanjutnya silakan kelompok 4. Kesimpulan iman kepada kitab-kitabnya Allah itu mempercayai bahwa kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya dengan tujuan untuk memperbaiki, mengarahkan akhlak manusia dan mencapai manusia yang diridhoi Allah, sekaligus memberikan pengarahan apa saja yang dilarang olehnya. Terima kasih, Pak. Baik, masih ada kelompok 4 tambahannya? Udah, Pak, cukup. Oh, baik, cukup. Baik, terima kasih. Hasil kesimpulannya sangat jelas ya. Baiklah. Oh ya, kita tunggu kelompok 2 ya. Kelompok 2. Udah ya. Silakan kelompok 2. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya dalam bentuk kitab-kitab perlu dipercayai kebenaran. Kemudian diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menandakan bahwa kita telah berperilaku iman kepada kitabnya. Udah, Pak? Baik, terima kasih kelompok 2 yang telah menyampaikan kesimpulannya. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Setelah Bapak tampung hasil kesimpulan dari kelompok 1 ya, yang intinya adalah setelah mempelajari kitab-kitab Allah, maka akan ada upaya untuk memperbaiki diri ya, yang tadinya lalai di dalam melaksanakan kewajiban ibadah, maka dengan dipelajarinya beriman kepada kitab-kitab Allah akan tumbuh kembali keimanan yang kuat, ketakwaan yang tinggi, sehingga akan terdorong untuk memperbaiki diri. Contohnya tadi ya, yang biasanya belum merutinkan membaca Al-Quran, maka dia akan terdorong merutinkan membaca Al-Quran. Yang biasanya kewajiban sholatnya masih dilalaikan atau tidak diutamakan, maka akan terdorong untuk mengutamakan dan menertibkan kewajiban ibadah sholatnya. Kemudian kelompok 2 tadi yang disampaikan ya, harus percaya dan yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab Allah kepada para utusannya, dan tidak hanya sebatas yakin saja, harus diamalkan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk cerminan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kelompok ketiga ya, jawaban yang pertama sama tadi seperti kelompok 2, yaitu percaya dan yakin dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para utusannya dan diimplementasikan, diteruskan, diamalkan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 4 juga demikian, tadi menyampaikan ya, percaya penuh dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, bahwa kitab tersebut menjadi pedoman hidup, kemudian mengarahkan ya pada orang-orang yang beriman mengenai aturan-aturan, perintah kita kerjakan, larangan kita jauhi sejauh-jauhnya. Sedangkan segala cerita yang telah diterangkan di dalam Al-Quran kita percayai karena itu benar adanya. Contoh ya, kita sudah mempelajari bahwa di dalam Al-Quran itu telah menerangkan turunnya kitab Taurat, turunnya kitab Zabur, dan turunnya kitab Injil. Nah, itu adalah cerita
yang diterangkan atau termuat di dalam Al-Quran. Kita semua harus meyakini bahwa betul ya sebelumnya Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Nah, seperti itu ya. Baiklah, selanjutnya ya, mohon diperhatikan kembali pembahasan materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, dari materi ini nanti kalian masing-masing ya mengisi LKPD yang sudah Bapak siapkan di Google Form. Baik, mohon bantu ya Chandra untuk membacakan materinya. Nggak kelihatan Pak, kecil. Oh, nggak kelihatan, bentar. Bapak zoom dulu ya. Nah, kelihatan nggak? Coba. Udah? Udah kelihatan? Udah? Ya. Coba dibantu Chandra untuk membacakan. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga yang memiliki maka percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Sehingga beriman kepada kitab Allah adalah kata lain yakni kewajiban atau wajib bagi setiap orang yang beragama. Iman kepada kitab-kitab Allah menjadi landasan bagi agama kita. Karena dengan mengimani kitab-kitab Allah, kalian percaya akan keagungannya, kita Allah percaya akan semua perintah, arahan, serta ajaran yang diturut. Baik, terima kasih Chandra yang sudah membacakan. Tadi kita simpulkan ya. Jadi yang pertama, iman kepada kitab Allah itu merupakan bagian dari rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Baik. Kemudian ya, meyakini adanya kitab-kitab Allah itu hukumnya apa? Fardu ain. Betul. Kita simpulkan. Jadi hukumnya adalah wajib. Ya, kita wajib mempercayai adanya kitab-kitab Allah walaupun kita tidak pernah melihat langsung atau menyaksikan. Ya. Nah, tapi karena itu diterangkan di dalam Al-Qur'an bahwa sebelumnya Allah telah menurunkan kitab-kitab, yaitu kitab apa saja? Taurat, kemudian Zabur, dan kitab Injil. Injil dulu ya. Baik, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Oke, lanjut. Mohon Bapak minta bantuannya dibaca Nenden. Keimanan terdapat dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Keimanan akan mendorong seseorang melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama yang telah tertulis dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah juga tercermin dalam perilaku yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan dan pengetahuan agama tidak bermanfaat jika tidak diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dibaca Pak ini? Ya, baca.
Sedang sholat kan? Ya, siap. Jelas, Pak. Nggak jelas. Baik. Kalau nggak jelas Bapak akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnas wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Quran surat Ali Imran ayat 3 dan 4. Silakan dibaca kembali artinya, Nenden. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, memberikan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Ayat tersebut memiliki makna bahwa diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan anugerah bagi manusia. Manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengkaji Al-Quran untuk memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rambu-rambu yang menunjukkan jalan kebenaran, serta menciptakan ikatan kehidupan dunia yang baik dan benar. Baik, terima kasih Nenden yang sudah membacakan. Nah, sekarang coba kita bahas ya. Yang kita bahas dari awal lagi. Keimanan terdapat dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi keimanan itu tidak bisa kita lihat, itu adanya di dalam hati. Tapi ya akan terlihat dari perbuatannya. Kalau keimanannya baik, keimanannya kuat, ya perbuatannya akan terlihat. Contoh, saatnya melaksanakan kewajiban sholat dengan mendengar adzan dikumandangkan, ya hatinya sudah bergetar, sudah sudah mengajak dirinya untuk segera melaksanakan kewajiban sholat. Jadi keimanan itulah yang menuntun dirinya akhirnya mengerjakan sesuatu yang itu merupakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Kemudian keimanan itu juga yang menasihati dirinya ya jangan sampai melanggar atau menerjang larangan-larangan Allah. Nah, keimanan itu di dalam hati tidak terlihat, tapi bisa tampak ketika dia mengerjakan sesuatu. Ya, contoh seperti tayangan tadi video ya seorang anak walaupun kondisinya sedang sedang mencari sampah gitu ya, menjadi apa tadi anak itu menjadi apa? Pemulung ya. Pemulung. Betul. Walaupun dia sedang memulung ya, tapi dia sempatkan untuk baca Quran. Nah, itu kan menandakan keimanannya itu bagus. Ya kan? Nah, kemudian pada saat waktunya sholat tiba, dengan terdengar suara adzan, dia segera untuk mengerjakan sholat. Nah, itu berarti keimanannya baik, bagus. Nah, itu. Jadi keimanan itu akan terlihat ketika dia mengerjakan atau mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ya. Kemudian keimanan dan pengetahuan agama tidak bermanfaat jika tidak diterapkan dan diamalkan dalam percaya aja, tapi tidak sholat. Nah, itu tidak akan bermanfaat karena tidak ada amal, ya. Jadi keimanan itu harus diterapkan, harus diaplikasikan dalam pengamalan. Kita percaya bahwa sholat itu adalah perintah Allah. Nah, sebagai bentuk yakin dan percaya kita itu, maka sholat itu harus kita laksanakan, harus kita kerjakan. Nah, itu akhirnya membuahkan pahala. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di ayat Quran surat Ali Imran ayat 3 dan 4 ini menerangkan bahwa ini kesimpulannya kita sama-sama bahas ya, bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ya. Betul. Nah,
kita harus yakin dan percaya itu walaupun kita belum pernah melihat atau belum pernah menyaksikan. Kemudian Allah juga menurunkan Al-Furqan. Nah, yang dimaksud Al-Furqan ini adalah Al-Quran. Jadi Al-Furqan itu maksudnya pemisah, hukum pemisah. Nah, diartikan adalah Al-Quran. Al-Quran ini sifatnya adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi kitab Al-Quran ini sudah sempurna. Semua perintah Allah termuat dalam kitab Al-Quran. Semua larangan Allah termuat dalam kitab Al-Quran. Termasuk ya isi-isi yang terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya itu semua sudah termuat dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sifatnya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah begitu ya. Baik, selanjutnya manusia dikaruniai akal oleh Allah agar dapat mengkaji Al-Quran. Nah, kita semua sudah diberi akal pikiran. Tujuannya adalah untuk bisa mengkaji Al-Quran menjadi rambu-rambu aturan atau perintah larangan ya kita pahami. Nah, setelah kita pahami maka kita akan bisa mengerjakan kalau itu perintah, kita akan bisa menjauhi kalau itu larangan. Karena kita sudah paham kalau perintah dikerjakan maka akan menghasilkan amal pahala. Kalau kejelekan atau kemaksiatan kita jauhi, maka kita bisa terhindar dari siksanya Allah. Nah, ketika kita sudah paham akan hal itu, maka kita akan bisa ya mengerjakannya seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak minta bantuannya kepada coba Nenden tadi sudah. Ricci Insani Permana ada nggak? Masih bisa mendengar suara Bapak? Ricci tolong dibaca. Udah, ada Pak? Ya, baca. Kelihatan nggak tulisannya? Enggak. Oh, nggak kelihatan. Mana aja? Diperbesar HP-nya. Coba. Yang mana Pak? Yang slide selanjutnya. Jadi dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini, yang itu. Jadi dengan adanya kitab-kitab Allah Ya. Subhanahu wa ta'ala ini manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dihindari atau dijauhi. Ya, lanjut. Teruskan. Semuanya Pak. Iya. Perilaku beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari bisa tercermin melalui sikap berikut. 1. Meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar adanya dan turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan para utusannya, dan meyakini kebenarannya. 2. Meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir diturunkan dan tidak ada lagi kitab selain itu. 3. Meyakini adanya kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. 4. Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab-kitab yang lainnya serta sebagai pedoman. 5. Selalu berusaha menjaga kesucian kitab. Ya. Bentar Pak. Kok hilang? Hilang. Ini udah muncul. Udah? Jadi beda Pak. Jadi beda. Iya. Sebentar. Oh, ini. Lanjut. Iya Pak. Ya, nomor 5 ya. Nomor 5. Selalu berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak
lain yang menistakannya. 6. Mempelajari dan memahami dengan sesungguh-sungguh kandungan isi yang ada di dalamnya, baik dengan membaca sendiri maupun menghadiri majelis taklim. 7. Selalu berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. 8. Tunduk dan patuh kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan segala macam permasalahannya. Baik, terima kasih Ricci yang sudah membacakan. Nah, sekarang kita akan bahas kembali, coba diperhatikan ya. Perhatikan dari yang atas lagi ya. Jadi dengan adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan, manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena di dalam kitab tersebut dijelaskan mana perintah, mana larangan. Perintah itu berarti hal yang benar, larangan itu berarti hal yang salah. Perintah itu harus kita kerjakan dan larangan harus kita jauhi ya. Kemudian perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah ini dalam kehidupan sehari-hari bisa tercermin melalui sikap berikut. Nah, ini kita akan bahas ya, ada 8 poin yang Bapak sampaikan di sini. Yang pertama sudah kita bahas tadi ya. Kita harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu yang telah diturunkan itu benar adanya. Itu bukan karangan. Itu betul-betul ya Allah yang menurunkan dan Allah memberikan kepada beberapa utusan yang telah dipilihnya. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir. Nah, jadi tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Kalau ada orang yang mengaku mendapatkan kitab, nah itu berarti apa? Berarti apa? Dusta, ya? Iya, berarti dusta. Karena kitab yang terakhir itu adalah kitab Al-Quran. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Meyakini adanya kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran sudah kita bahas ya, harus yakin karena semua kitab itu termuat disampaikan secara keterangan di dalam kitab Al-Quran. Yang keempat, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab-kitab yang lainnya. Nah, rasa hormat kita terhadap kitab suci Al-Quran misalnya bagaimana? Coba ada nggak yang bisa memberi tanggapan? Seperti apa sih rasa hormat kita kepada kitab suci Al-Quran? Ada nggak coba yang mau mencoba memberikan tanggapan? Rasa hormat terhadap kitab suci Al-Quran itu bagaimana sih? Rasa hormatnya? Dengan mempelajari setulus hati, Pak. Betul, dengan mempelajari setulus hati. Betul, ada yang lainnya? Ayo. Yang lainnya apa? Yang lainnya? Menempatkannya di tempat yang layak. Betul. Al-Quran di rumah tempatkan di tempat yang layak, yang bagus. Contohnya di dalam lemari ya. Jangan kalah dengan piring-piring, gelas-gelas, sendok-sendok itu ditempatkan di dalam lemari kaca, sedangkan Al-Qur'annya disimpan di bawah. Nah, itu berarti tidak menghormat kepada kitab Al-Qur'an. Ya. Jadi perlu kita paham bersama cara penempatan kitab Al-Qur'annya harus baik. Tempatkanlah kitab Al-Qur'an itu contoh di lemari ya. Nah, dan di tempat yang paling atas. Jangan ditumpuk dengan majalah, ditumpuk dengan buku pelajaran, jangan. Al-Quran itu harus ditempatkan di tempat yang paling atas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti anak kecil tadi, diapakan Al-Quran itu? Dibaca, betul. Ya, kita baca Al-Quran itu, ya. Dalam sehari semalam jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Upayakan kita baca Al-Quran. Kalau perlu kita bawa Quran kemana-mana nggak apa-apa. Atau sekarang lebih canggih sudah ada di HP-nya masing-masing, ya kan? Kalau membaca Quran tinggal buka di HP, kan simple, ya.
Terus yang ketiga tadi yang disampaikan siapa tadi? Yaitu mengkaji kandungan yang ada dalam Al-Quran. Tuh. Jadi kalau kita mengkaji kandungan yang ada dalam kitab Al-Quran, kita akan tahu, oh ini perintah, oh ini larangan, oh ini cerita, oh ini perintah, kita kerjakan sapol kemampuan kita. Oh ini larangan, harus kita jauhi. Contohnya apa? Wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat pada perbuatan zina. Fa innahu fahisata wa sa'asabila, karena perbuatan zina itu sejelek-jeleknya jalan. Jalan akan menjerumuskan dia, menjatuhkan dia, mengakibatkan dia masuk ke dalam neraka. Kan kalau kita sudah tahu berarti wah, kita bisa menghindari itu. Nah, itu contohnya. Kita lanjutkan. Kemudian yang kelima ya. Selalu berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membela apabila ada pihak lain yang menistakannya. Nah, ini sudah pernah kita saksikan bersama ya. Ada dulu pernah terjadi yang menistakan agama, kemudian timbul reaksi dari para ulama. Nah, itu sebagai bentuk bahwa menjaga kesucian kitab ya. Selanjutnya yang keenam, mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh. Itu tadi ya, kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Caranya kita datang ke majelis taklim ya. Jadi di tempat kita masing-masing kan ada musola, ada masjid. Ada nggak pengajian di tempat kita masing-masing? Ada nggak? Ada. Nah, kita berusaha untuk menyiapkan waktu mendatangi majelis taklim untuk mengkaji ya kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, supaya kita mengerti apa isinya dan supaya keimanan kita meningkat, ketakwaan kita juga akan bertambah. Dengan demikian kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya, ketika kita berjalan di depan kita ada perintah, oh berarti dikerjakan. Ketika kita berjalan di depan kita ada kemaksiatan, berarti kita hindari. Itu karena kita sudah mengerti gitu. Oh ini jelek, ini dosa, oh ini akan mengakibatkan saya celaka, oh ini akan menyebabkan saya masuk neraka, kita hindari. Itu karena kita sudah mengerti gitu. Coba kalau kita tidak mengerti, ya dikerjakan aja semuanya, berarti itu mencelakakan diri kita, ya kan? Nah, dengan kita mau mendatangi majelis taklim, ya termasuk pelajaran PAI ini, ya upayakan kita semangat gitu ya. Jangan sampai pelajaran PAI tidak semangat, karena pelajaran PAI ini sebenarnya akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Akan kita gunakan di kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 7, selalu berusaha untuk mengamalkan petunjuknya, sudah tidak kita bahas ya. Kemudian tunduk dan patuh kepada hukum yang ada di dalam kitab suci. Baik, selanjutnya mohon bantuannya. Mana tadi? Mohon bantuannya yang membacakan. Cindy ada nggak? Cindy? Gak ada, Pak. Cindy nggak ada. Kemudian Yulianti tadi. Yulianti ada? Gak ada. Oh. Nggak ada, Pak. Baik, yang ada Fajar aja, Muhammad Fajar. Muhammad Fajar, tolong dibantu baca. Yang mana, Pak? Yang ini? Arab dulu. Iya, selanjutnya walladzina yu'minuna bima. Tuh. Nggak jelas, Pak. Nggak jelas. Baik, kalau nggak Ya, jelas, Arabnya nggak jelas. artinya aja langsung ya. Artinya saja. Ya, artinya. Artinya saja, Pak. Ya. Artinya dan kalian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Quran surat Al-Baqarah 2, 4 sampai 5. Ya. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran berisi perintah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak terlena dengan kehidupan dunia. Al-Quran juga mengajarkan manusia berbuat baik dan tolong-menolong kepada sesama. Al-Quran juga melarang hal-hal yang dapat merugikan manusia. Contohnya, mengonsumsi daging babi yang mengandung banyak bibit penyakit dan banyak madarat. Kitab Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik. Pak. Ya, terima kasih Fajar yang sudah membantu membacakan. Baik, materi pembahasan berikutnya ini ya, ini kita lebih membahas tentang kitab suci Al-Quran. Jadi kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan dari diturunkan kitab Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai pedoman, betul, sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia, bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nah, sebentar, ini tadi terlewatkan ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, Al-Quran ini petunjuk atau pedoman di dalam melaksanakan ibadah dan di dalam melaksanakan kehidupan dunia, betul, sehari-hari ya. Jadi kalau kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka di dalam melaksanakan tata cara ibadah akan sesuai dengan petunjuk. Terus di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari akan sesuai dengan petunjuk, maka akan berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh di dalam Quran kan banyak sekali ya keterangan yang menjelaskan bagaimana kita berkomunikasi itu harus baik, ya kan? Baik dari sisi ucapan, baik dari sisi sopan santun, itu dijelaskan kan di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana kita berperilaku di dalam Quran dijelaskan ya, harus sopan dan santun. Betul. Berbicara baik kepada kedua orang tuanya, berbicara baik kepada gurunya, ya kan? Berbicara baik kepada teman-temannya. Dan juga banyak sekali yang diterangkan dalam Quran. Nah, itu setelah kita tahu, maka kita akan dengan mudah menerapkannya, dan tentunya hasil dari menerapkan petunjuk Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Nah, itu makanya itu tadi ya, Quran itu jangan hanya sebatas disimpan saja di rumah, tapi harus dibaca dan dikaji ya. Selanjutnya minta bantuannya kepada Devi Lestari. Devi masih ada atau sinyalnya masih bagus nggak Devi? Keluar Pak tapi. Oke, sinyal ya. Kemudian Jerry Maulana. Tadi Bapak lihat ada Jerry Maulana sudah masuk. Ya. Jerry. Iya Pak, ini Pak. Ya, baca. Selanjutnya. Yang mana Pak? Yang ini selanjutnya bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, dia akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. Satu, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah SWT. Tetapi akhirnya tidak murni lagi sebab dicampurkan dengan ide-ide manusia di zamannya.
Al-Quran sudah dijaga kemudiannya oleh Allah SWT sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai penjaganya. Menjaga kemudian Al-Quran adalah tugas kita sebagai Muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. 3. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. 4. Berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan di kala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. 5. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun waktu lapang. Baik, terima kasih Jerry yang sudah membacakan. Nah, sekarang kita bahas ya. Yang pertama, meyakini bahwa kitab suci Al-Quran itu turunnya dari Allah sudah jelas ya. Di dalam surat awal Al-Baqarah, dzalika kitabullah raiba fihi, demikian itu Al-Quran pasti benarnya, baik itu turunnya dari Allah, kemudian ya secara kandungan juga betul-betul dari Allah, bukan merupakan pendapat atau hasil mimpi dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran dijaga kemurniannya betul sampai sekarang ya. Allah mencetak para ulama yang hafal Quran itu dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan hidup. Nah ini ya tentunya harus kita kaji, kita pahami, dan kemudian akan bisa kita terapkan ya petunjuknya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran seperti yang sudah sama-sama kita tonton di awal tadi ya. Dalam kondisi apapun ya bisa membaca Al-Quran. Nah, kita upayakan seperti itu ya, karena Al-Quran itu merupakan keberkahan yang akan menuntun kita ya mendapatkan kenyamanan di dalam hati kita, kemudian di dalam berpikir kita, dan di dalam perbuatan kita ya. Dan juga Al-Quran itu bisa memberikan syafaat nanti kepada kita. Al-Quran musyafi'un musyafa'un wa mahilun musaddaqun ya. Al-Quran itu nanti diberi wewenang untuk memberikan syafaat. Kalau kita sering baca Quran, nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita ya. Dan Al-Quran itu akan melaporkan kepada Allah bahwa orang yang mengamalkannya ya, tolong ya Allah diselamatkan dari siksa neraka. Nah itu luar biasa ya membaca Al-Quran. Belum lagi satu huruf pahalanya berapa kebaikan? Satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Nah sungguh luar biasa ya membaca Al-Quran itu. Baik, selanjutnya ya nanti ada Google Form yang Bapak akan share ya, dan itu isinya adalah penilaian antar teman dan juga penilaian diri sendiri. Itu nanti Bapak akan share di grup ya melalui Google Form, kalian tinggal mengisi saja. Kemudian udah tampak nggak ini? Nah ini udah tampak? Udah Pak. Udah tampak. Nah nanti ya ada penilaian kelompok ya. Nah nanti formatnya seperti ini. Ya dari mulai sekolah, materi, kelas, waktu 20 menit, kemudian kelompok berapa diisi, anggotanya siapa saja ditulis. Nah tugasnya seperti tadi kan sudah ya, itu ya, terlihat ya. Nah kemudian nanti ada soal latihan berupa pilihan ganda dan soal esai. Nanti Bapak akan share ya di Google Form. Jadi selain kalau LKPD sudah Bapak share di grup ya,
Jadi RKPD itu isinya adalah kesimpulan atau mereview dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang bisa kalian tangkap, yang bisa kalian pahami, itu kalian simpulkan, kalian tulis di Google Form yang sudah Bapak share. Nah, ya. Baik, terakhir kesimpulan. Mohon kita baca sama-sama. Mungkin minta bantuannya siapa yang mau membacakan kesimpulan? Siska. Siska. Baik, kita baca sama-sama. Siska silakan. Yang lainnya sambil mendengarkan kita simpulkan sama-sama. Dibaca Siska kesimpulannya. Ya Pak, kesimpulan. Alhamdulillah kita telah mempelajari dan membahas tentang perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah satu, dengan kita meyakini betul akan adanya kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbentuk keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Kedua, dengan keimanan dan ketakwaan yang tinggi, kita mendorong seseorang melakukan hal yang baik dan menjauhi hal yang jelek. Yang dilarang sesuai dengan yang telah diperintahkan di dalam kitab-kitab suci. Tiga, merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Baik, terima kasih. Siska sudah menyampaikan kesimpulan. Bapak perkuat ya. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, kita sama-sama meyakini dengan adanya kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah, sehingga itu menjadi pembentukan keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita. Nah, dengan terbentuknya keimanan dan ketakwaan, maka kita akan terdorong nantinya ya melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang jelek. Ya, setelah kita lihat tadi contohnya tayangan di depan tentang seorang anak kecil yang membaca Al-Quran dalam kondisi sedang menjadi pemulung, ya, sedang kehujanan, kemudian dia berteduh di salah satu tempat, dia buka Al-Qurannya, dia baca. Nah itu ya bisa menjadi motivasi buat kita. Mudah-mudahan kita pun akan bisa seperti dia, ya, karena membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Tadi disampaikan di dalam video itu, khairukum man ta'amal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengamalkan Quran, orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah, ini menjadi motivasi, inspirasi buat kita semuanya, ya. Semoga kita senantiasa bisa membaca Al-Quran di hari-hari kita. Nah, kemudian yang terakhir, ya, dengan kita memahami tentang beriman kepada kitab-kitab suci Al-Quran, ya, perilaku beriman kepada suci Al-Quran, maka itu akan mengantarkan kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah itu ya. Baik, pembelajaran kita ya sudah selesai. Adapun pertemuan selanjutnya ya kita akan membahas tentang makna beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugasnya adalah bagaimana menerapkan makna iman kepada kitab-kitab suci Al-Quran baik terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, kemudian lingkungan sekolah dan juga alam sekitar. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap mempersungguh, karena dengan kita semangat dan bersungguh maka Allah akan memudahkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, baik, terakhir mohon Fajar untuk memimpin doa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk memimpin doa. Kita ulang topik selesai. Dari pengawal.
Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran kali ini kita akhiri sama-sama dengan memanjatkan hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Baik, terima kasih atas segala partisipasi dan kesemangatan di dalam belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.